Coba dibedakan antara orientasi seksual dan aktivitas seksual. Kalau kemudian apakah ada obat untuk orang yang mengalami kelainan seksual itu ya, ganggu. Perilaku seksual manusia dan moralitas dari sudut pandang filsafat psikologi. Topik ini seringkali menimbulkan pertanyaan mendalam. Mengapa seseorang memiliki orientasi seksual tertentu? Apakah ini hanya soal pilihan atau ada faktor lain yang terlibat, dan bagaimana kita bisa memahami ini dari perspektif filsafat psikologi? Mari kita telusuri lebih jauh. Pertama, mari kita pahami apa itu orientasi seksual. Secara umum, orientasi seksual adalah ketertarikan emosional atau seksual seseorang terhadap orang lain. Ada berbagai orientasi seksual yang dikenal, seperti heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Tetapi yang sering menjadi pertanyaan adalah, mengapa seseorang memiliki orientasi seksual tertentu? Saya katakan ada sebab faktor hormonal, mungkin waktu lagi melahirkan, bawaan, ketika lagi hamil. Kemudian ada juga faktor gen. Gen tuh selalu ada. Ya, gen tuh pasti ada. Berarti turunan itu kalau gen? Ada, sedikit turunan tuh ada. Kemudian satu lagi yang paling 70% adalah faktor lingkungan. Dia sering dibully, dari kecil tidak pernah dianggap tuh anak, ya. Kemudian juga keseimbangan, kalau klien orientasi, keseimbangan antara anak laki-laki terlalu dekat sama si ibunya, anak perempuan terlalu dekat sama ayahnya, Oedipus, Elektra kompleks, ya. Jadi banyak sekali multi. Dalam psikologi tradisional, ada teori-teori yang mencoba menjawab ini. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori dari Sigmund Freud, yang menekankan bahwa pengalaman masa kecil dan dinamika keluarga sangat memengaruhi orientasi seksual kita. Freud percaya bahwa hubungan anak dengan orang tua selama fase perkembangan awal bisa membentuk preferensi seksual di kemudian hari. Misalnya, Freud mengemukakan kompleks Oedipus, di mana seseorang anak laki-laki memiliki ketertarikan pada ibunya dan melihat ayahnya sebagai saingan. Teori ini mendapat banyak kritik, namun membuka pintu bagi diskusi tentang bagaimana faktor psikologis dan emosional memengaruhi orientasi seksual. Tapi tentu saja, teori Freud bukan satu-satunya cara untuk memahami perilaku seksual manusia. Dalam filsafat psikologi, banyak pemikiran lain yang melihat orientasi seksual dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensial, berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan siapa mereka dan apa yang mereka pilih, termasuk dalam hal orientasi seksual. Sartre menekankan bahwa perilaku seksual adalah bagian dari kebebasan individu untuk menjadi otentik dan hidup sesuai dengan pilihan mereka, bukan hanya hasil dari faktor biologis atau psikologis semata. Namun, kebebasan yang dibicarakan Sartre bukanlah tanpa tanggung jawab. Menurutnya, setiap keputusan yang kita buat termasuk dalam hal seksual harus diambil dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini berarti bahwa orientasi seksual atau perilaku seksual bukan sekedar pemberian dari faktor genetik atau lingkungan, tetapi juga pilihan sadar yang mencerminkan kebebasan kita sebagai individu. Jadi, bagaimana kita bisa memahami orientasi seksual dalam konteks ini? Filsafat psikologi membantu kita melihat bahwa orientasi seksual bukanlah fenomena yang dapat dijelaskan dengan satu cara saja. Ada faktor biologis, seperti studi tentang genetika yang menunjukkan bahwa orientasi seksual bisa dipengaruhi oleh faktor bawaan. Misalnya, penelitian pada kembar identik menunjukkan bahwa jika satu kembar adalah homoseksual, ada kemungkinan lebih besar bahwa kembarannya juga memiliki orientasi yang sama. Ini menunjukkan adanya peran genetik. Namun, faktor genetik saja tidak cukup. Ada juga pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya yang bisa membentuk bagaimana kita memandang dan mengekspresikan orientasi seksual kita. Filsafat psikologi membantu kita memahami bahwa orientasi seksual adalah interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial, dan tidak ada satu faktor pun yang bisa menjelaskan semuanya.
Sekarang mari kita bicara tentang moralitas. Bagaimana moralitas berperan dalam perilaku seksual? Di berbagai masyarakat, perilaku seksual seringkali diatur oleh norma moral atau agama. Heteroseksual sering dianggap sebagai norma yang benar, sementara orientasi lain dianggap sebagai penyimpangan. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang filsafat moral, seperti pandangan Immanuel Kant, moralitas tidak selalu bergantung pada norma sosial. Menurut Kant, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, terlepas dari orientasi seksualnya. Yang lebih penting dalam moralitas adalah persetujuan dan kesetaraan dalam hubungan. Kant mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan setiap orang sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai sarana untuk kepentingan kita sendiri. Artinya, perilaku seksual tidak dapat dianggap salah hanya karena bertentangan dengan norma sosial, selama hubungan tersebut dilakukan dengan persetujuan dan tanpa merugikan pihak lain. Filsafat moral juga mengajarkan kita bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah hal yang penting dalam memahami perilaku seksual. Menilai orientasi seksual seseorang dari kacamata moralitas harus melibatkan penghormatan terhadap hak mereka untuk hidup sesuai dengan jati diri mereka. Jadi, bagaimana kita bisa mendekati perilaku seksual dan moralitas dari sudut pandang filsafat psikologi? Pertama, kita harus memahami bahwa perilaku seksual adalah hasil dari berbagai faktor, baik dari segi biologis, psikologis, maupun sosial. Ini berarti bahwa tidak ada satu penjelasan sederhana yang dapat merangkum seluruh kompleksitas orientasi seksual. Kedua, kita perlu mendekati masalah ini dengan empati. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, tetapi juga menghargai dan menerima perbedaan dalam diri orang lain. Dan terakhir, penting untuk selalu mempertimbangkan kebebasan individu dalam menentukan hidup mereka sendiri, sambil tetap menjaga prinsip moralitas yang menghargai hak dan martabat semua orang. Sebagai penutup, filsafat psikologi memberikan kita alat untuk memahami perilaku seksual secara lebih mendalam. Dari Freud yang menekankan pengaruh masa kecil hingga Sartre yang menyoroti kebebasan individu, kita melihat bahwa orientasi seksual adalah bagian dari kompleksitas manusia. Moralitas pun, ketika dilihat dari sudut pandang filosofis, menuntut kita untuk tidak menghakimi pilihan orang lain, melainkan menghormati kebebasan dan martabat individu.